Ya, pagi ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut, dilengkapi dengan dua orang narasumber ya. Pertama, ya ini saya lepas dulu Saya masker baru mau saya kasih tahu nih. Rivi, Itu dilepas dia. dulu maskernya. Ini kita menyapa ada Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Selamat pagi, Pak Suryanto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Iya, sehat Mas. Lalu juga ada Profesor Kamis Martono selaku Guru Besar Hukum Udara Internasional Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Sehat. Salam sehat Prof. Terima Baik. kasih sudah bergabung sama kami. Saya mau ke Pak Suryanto dulu Pak. Dari data-data yang berhasil didapatkan dari FDR, kemudian mungkin puing-puing yang berhasil dikumpulkan, sudah dapatkah disimpulkan apa yang terjadi Pak Suryanto? Iya, pertama masalah FDR dulu kita sudah buka itu solid state-nya dalam keadaan utuh, dalam keadaan kondisi baik. Ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita bisa melakukan download. Ya, Dan untuk dilanjut Pak, Gimana, Pak? dilanjut. ya, dan untuk serpian-serpian yang ada di City itu kita juga sudah mengevaluasi satu persatu ketika datang kita cek komponen apa atau bagian dari mana dari pesawat dan kondisinya seperti apa kita sudah catat seperti mesin kita sudah menunjukkan bahwa ketika membentur air mesin dalam keadaan hidup sesuai dengan data dari ADSB yang masih memancar karena ADSB itu di listriknya mendapat listrik dari generator yang digerakkan oleh mesin. Jadi kalau generatornya tidak bekerja maka juga tidak menyuplai listrik dan ADSB-nya tidak bisa terpancar. Maka itu dari ADSB, dari kondisi mesin itu menandakan bahwa mesinnya masih hidup. Nanti juga kalau backbooknya berhasil dibaca kita akan lihat konsistensi dari data tersebut. Ya Pak, saya sih ingin tahu Pak, mesin masih hidup saat menyentuh air itu biasanya artinya begini, kalau misal kita mengatakan menyentuh air itu jatuh lah Pak, gitu ya Pak ya? Iya, Karena kan memang sudah, membentur air. iya betul gitu. Nah itu faktor apa Pak yang biasanya memicu? Enggak, artinya ketika membentur terus pecah, ketika membentur itulah yang kita katakan mesin hidup sesaat membentur air. Oke. Atau saat membentur air. Ya artinya. Jadi bukan setelah membentur air. Ya enggak. Betul. Ya artinya kan mesin kan sejak take off itu kan ya memang hidup gitu ya Pak ya. Ya Lalu ya, kan Bapak tadi memastikan juga masih dalam keadaan hidup pada saat menyentuh air atau kita katakan pada saat jatuh begitu misalnya. Ya, nah artinya apa yang membuat pesawat itu mengarah ke air begitu ya Pak, mengarah ke air meskipun kondisi mesinnya kan hidup gitu. Iya, jadi itu yang menjadi teka-teki bagi kita. Jadi paling tidak salah satu mesin kan yang baru ditemukan satu mesin Mas. Paling tidak salah satu mesin hidup sesuai dengan sertifikasi dan pengujian di pesawat itu dengan satu mesin bisa take off. Bisa take off. Dan terbang normal. Oke. Dan kita ingat peristiwa Bengawan itu kan mesinnya dua-duanya mati toh masih bisa terbang. Iya, iya. Pak Suryanto, apakah KNKT juga sudah menggenggam file sesaat sebelum SJ182 take off Pak? Artinya kan di file itu yang cukup tebal biasanya kalau saya sebagai penumpang saya sering mengintip Pak di dekat arah ke depan itu ada beberapa petugas yang masuk membawa bundelan kertas lah begitu. Apakah KNKT sudah menggenggam juga beberapa file tersebut? Iya, beberapa rekod dari maintenance, terus rekod dari manifest itu sudah kita sudah kumpulkan semua. Tapi kita konsentrasi kepada pencarian black box dulu Mas, karena kan teman-teman yang menyelam ada di sana ada ratusan. Betul. Jadi kesempatan ini kita harus memaksimalkan. Untuk mengerahkan orang sebanyak itu kan juga perlu effort yang luar biasa. Jadi mumpung ada di sana, teman-teman kita kerahkan semaksimal mungkin untuk di laut. Jadi untuk data-data itu sekedar kita terima, kita kasih tanda terima.
tapi belum kita buka-buka karena orang kita kan terbatas. Jadi kita konsentrasi untuk menemukan CVR di laut. Mumpung masih banyak dukungan dari TNI, dari Basarnas, dari potensi-potensi yang lain. Pak, tadi menyambung pertanyaan dari Rivi begitu ya Pak, bahwa sudah ada data-data sebelum take off. Apakah sebelumnya mungkin ada track record juga yang dihimpun oleh KNKT mengenai maintenance yang dilakukan di pesawat ini Pak? Karena memang kita berbincang dengan beberapa pakar penerbangan menyatakan mungkin saja maintenance ini menjadi akar masalah dari tragedi ini. Kalau kita lihat beberapa kecelakaan akhir-akhir ini, Nah iya betul. Ya, itu maintenance sebetulnya tidak begitu dominan ya. Yang mungkin saya lupa persentasenya, 70 atau 60-70% itu lebih disebabkan karena human factor, masalah di penerbangnya itu sendiri. Jadi maintenance untuk saat ini penyebab kecelakaan bukan hal yang menonjol, bukan perlu yang ditakutkan ya. Artinya lebih banyak saya mengutip pernyataan Bapak kepada captain atau Pilotnya. si pilotnya begitu. Iya, masalah kepada cockpit krunya lah. Cockpit kru, betul. Lebih dominan itu penyebabnya. Oke, baik. Tanpa mengurangi rasa empati dan simpati tentunya ya Pak Suryanto, diskusi kita kita jedakan dulu sejenak. Nanti masih ada Prof. Kamis Martono juga yang akan ikut berbicara ya di Apa Kabar Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali bersama kami. Saya mau melanjutkan perbincangan ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, kalau melihat ini apa rekomendasi yang dapat diberikan dari KNKT dengan hasil penyelidikan yang mungkin saat ini datanya juga masih dikumpulkan kepada pemerintah Pak? Apakah mungkin sanksinya nanti lebih tegas atau seperti apa? Dari sekian banyak kecelakaan yang terjadi ya? Pak Suryanto? Iya. Ya, silakan Pak. Ya, tolong diulangi Mas. Rekomendasi apa yang dapat diberikan oleh KNKT melihat banyaknya kejadian di industri penerbangan kita Pak? Iya, rekomendasi, kita memberikan rekomendasi kepada regulator, kepada operator, kepada pabrikan. Sudah banyak contoh mengenai masalah kalau hujan agar bandara juga bisa melaporkan kondisi runway ketika pesawat mau mendarat. Itu kita juga sudah. Terus kita juga merekomendasikan bandara untuk memiliki manajemen kontrol agar tidak terjadi tabrakan dengan burung, karena kalau tabrakan dengan burung masuk ke mesin itu bisa fatal, mesinnya bisa mati. Nah, banyak juga kita merekomendasi untuk merubah beberapa regulasi yang disesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini. Termasuk nggak sih Pak? Gimana Pak? Seperti contoh, kalau pilot merasa tidak fit sekarang ini untuk bisa dibuka laporan kepada baik airline maupun kepada Dirjen Perhubungan Udara dengan kondisi pandemi ini ada prosedur khusus untuk laporannya. Oke, Pak Suryanto, mengingat kita kan ingin tahu aja sih sebetulnya tanggung jawab siapa dalam sejumlah insiden kecelakaan udara ini ya gitu ya Pak ya. Nah, termasukkah KNKT juga memberikan semacam temuan-temuan dari hasil investigasinya bahwa ada penyalahan gitu atau pelanggaran gitu kepada pemerintah? Jadi prinsip KNKT adalah no judicial, bukan untuk ke pengadilan, bukan untuk bukti pengadilan, no blame, tidak untuk menyalahkan, dan no liability, tidak untuk masalah ganti rugi. Jadi kita untuk masalah-masalah itu kita nggak ikut-ikutan. Bukan tupoksinya KNKT begitu ya Pak? Bukan, iya. Oke, tapi kan tentunya kan dalam sebuah investigasi biasanya ada temuan-temuan yang kemudian mengarah gitu ya, mengerucut ke hal-hal tersebut biasanya. Benar Mas. Nah, tapi dari temuan-temuan itu. Tapi tidak dalam bentuk rekomendasi gitu ya Pak ya? Ujung-ujungnya rekomendasi. Baik, Ketua KNKT Suryanto Cahyono atas waktu Anda pagi ini. Terima kasih Pak akan beraktivitas pagi ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Baik, Terima kasih.
Kita ke Prof. Martono. Prof, masih bersama Prof, kami bersama ya? kami, Prof. Selamat pagi. Ya, Pagi. Prof. Martono. Sudah Terima kasih mendengarkan menunggu, tadi Prof. penjelasan dari Pak Suryanto, cukup lengkap begitu dengan hasil data-data yang dapat disampaikan. Prof, ini melihat ternyata yang menarik tadi disampaikan adalah kebanyakan dari beberapa tragedi yang terjadi ini mungkin dapat diarahkan begitu ya pada kelalaian awak pesawat secara individu. Kita tahu bahwa pertanggungjawaban kecelakaan pesawat ini bisa ke berbagai pihak begitu. Kalau Prof menanggapinya seperti apa? Maaf, pertanyaan ya. Maaf ya. Halo, Ya, Prof. kurang begitu jelas ya. Oke, Ya. Prof, mungkin singkatnya seperti ini. Dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat ya udara, pertanggungjawaban itu biasanya kepada siapa saja, Prof? Pertanyaan ya. Maaf, kurang begitu jelas. Dalam kecelakaan Ya. pesawat, pertanggungjawaban biasa ke siapa, Prof? Oke. Tanggung jawab itu masalah tanggung jawab. Semua yang terlibat itu bertanggung jawab. Semua yang terlibat itu bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab tadi harus ada dasar hukumnya. Semua yang terlibat dengan kecelakaan itu bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu harus ada dasar hukumnya. Ya, tanggung jawab. Ya, dasar hukumnya untuk misalnya pejabat umum. Pejabat umum itu tanggung jawabnya sesuai dengan surat pengangkatan. Oke. Ini dasar dari undang-undangnya sendiri, Prof? Ya. Dasar hukumnya seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Dasar hukumnya gini. Kalau pejabat umum, dasar hukumnya adalah surat putusan pengangkatan daripada mereka itu. Dia harus menjalankan sesuai dengan surat putusan itu. Semua. Itu sanksinya apa? Sanksinya berupa sanksi administrasi untuk pejabat umum. Sanksi administrasi itu apa? Adalah ya peringatan, tulisan, tertulis, cabut izinnya, lisennya dan sebagainya, sampai dengan pidana, tergantung daripada tingkat kesalahan itu pejabat umum. Tapi kalau untuk bukan pejabat umum, itu adalah pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1367. Tapi untuk transportasi udara itu tidak bisa dipakai. Kita karena yang harus membuktikan adalah si korban. Oleh karena itu dasar hukumnya pakai istilahnya adalah presumption of liability. Istilahnya adalah praduga bersalah. Jadi itu ada uraiannya dan sebagainya. Karena 1365 itu tidak bisa dipakai. Itu dasar hukum untuk perdata di Indonesia. 1365 itu apa, Prof? Halo? Ya, bisa Prof jelaskan secara singkat 1365 itu apa, Prof? Kurang begitu jelas. Baik. Nampaknya kita akan mencoba Kita lagi ada, ya. kita ada sedikit kendala ya mungkin Kendala ya. teknis. Kita Kita jelaskan ya 1365 tadi ya. yang membuktikan adalah korban. Tidak mungkin korban bisa membuktikan dalam dunia penerbangan. Karena apa? Karena transportasi udara tadi sudah mengenal teknologi tinggi. Sementara itu korban tidak mungkin bisa membuktikan belum mengenal teknologi tinggi. Oleh karena itu pakai praduga bersalah. Itu yang membuktikan perusahaan penerbangan yang kita kenal sebagai pembuktian terbalik. Jadi untuk transportasi udara itu
tidak bisa pakai 1365. Karena 1365 itu yang membuktikan adalah korban. Sepanjang sejarah beberapa kali kita kecelakaan transportasi udara, Prof. Pernahkah itu diterapkan, Prof? Ya, Prof. Baik, nampaknya rasanya ada kita mengalami kesulitan gangguan ya. ya. Terima kasih banyak. sebelumnya untuk waktunya Profesor Kamis Martono ya, selaku Guru Besar Hukum Udara Internasional dari Universitas Tarumanegara ya.